just in time and velocity. Kita akan membahas bagaimanakah pengaruh just in time ini terhadap kecepatan dari produksi di dalam suatu proses. Di sini kita lihat velocity, yaitu kecepatan. Saya memilih gambar cheetah karena cheetah adalah makhluk tercepat di dunia saat ini. Maka definisi dari velocity di sini adalah kecepatan unit tugas diproses dalam suatu sistem. Velocity adalah kecepatan suatu unit tugas yang diproses dalam suatu sistem. Jadi ada suatu sistem produksi dan ada suatu unit tugas di mana kecepatan dari unit tugas itu dilakukan di dalam proses produksi adalah maksud dari velocity, kecepatan itu. Di sini kita lihat dalam just in time terdapat yang dinamakan dengan throughput times. Throughput times ini adalah waktu produksi yang dialami oleh perusahaan, di mana throughput times ini terdiri atas dua, yaitu value added dengan non value added activity. Value added activity ini adalah aktivitas di dalam perusahaan yang dapat meningkatkan nilai produk, dan aktivitas tersebut mau dibayar oleh pelanggan. Itu dengan kata lain, pelanggan bersedia untuk membayar aktivitas yang kita lakukan tersebut. Sedangkan non value added activity ini adalah aktivitas yang non value added activity ini adalah aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan yang tidak menambah nilai dari produk kita. Ini seperti ini, produknya loh, daging contohnya kan, yang tidak menambah nilai dari produk kita, di mana pelanggan tidak bersedia untuk membayar biaya kita melakukan aktivitas ini. Sehingga di dalam just in time kita harus mengeliminasi yang dinamakan dengan aktivitas non value added ini, harus dieliminasi karena akan menimbulkan biaya yang tidak diperlukan. Jadi apa value added activity dalam perusahaan? Satu-satunya yang merupakan value added activity dalam perusahaan adalah processing time. Jadi hanya processing time yang akan menambah nilai di perusahaan. Jadi selain dari waktu proses, itu tidak akan menambah nilai produk kita. Dan yang merupakan non value added adalah kegiatan seperti inspeksi. Jadi inspeksi ini seperti appraisal cost yang kita pelajari pada cost of quality, di mana ada kegiatan untuk memeriksa kualitas dari produk tersebut, terus menunggu di mana produk tersebut tidak langsung diproduksi. Jadi produk tersebut disimpan dulu di gudang untuk menunggu waktu produksinya. Dengan menggunakan just in time, kita mengeliminasi persediaan, sehingga biaya untuk menunggu ini akan tereliminasi juga. Kemudian berikutnya adalah moving, pemindahan barang. Kalau di layout perusahaan yang moving, layout perusahaan yang tidak sesuai dengan efisiensi dan yang tidak sesuai dengan layout yang baik akan menimbulkan biaya perpindahan dari satu proses produksi ke proses produksi berikutnya.
dimana just in time berusaha untuk mengeliminasi jenis biaya yang diakibatkan oleh moving tersebut. Jadi kita akan dalam just in time kita akan mengeliminasi waiting, mengeliminasi inspecting, dan mengeliminasi moving, dimana ketiga hal ini adalah non value added activity. Oke. Di sini bahwa apabila non value added activity ini sudah kita eliminasi, maka nilai throughput time ini akan menjadi semakin kecil, karena nilai throughput time hanya sama dengan value added activity yang merupakan processing time. Dengan begitu, maka cost dari melakukan non value added activity ini akan tereliminasi, sehingga perusahaan kita akan lebih kompetitif dan perusahaan kita akan lebih hemat biaya, yaitu dimana ini adalah ciri-ciri dari competitive advantage yang diungkapkan oleh Michael Porter dalam bukunya. Oke. Selain mengeliminasi non value added activity, ada beberapa cara lagi yang dapat digunakan untuk memperkecil throughput times dalam sebuah perusahaan. Saya delete dulu ya. Sebentar. Oke, ini adalah throughput times, itu nilai total nilai produksi, waktu produksi di dalam sebuah pabrik. Ini sebagai contoh, jika sebelum menggunakan just in time, perusahaan memiliki input persediaan sebesar 2000 unit ke dalam proses produksi, di mana waktu proses produksi itu adalah 1000 unit untuk 1 jam. Maka kita mendapatkan throughput time adalah 2000 unit yang dimasukkan dibagi dengan 1000 dibagi dengan kecepatan processing time, yaitu 1000 unit per jam. Ini processing velocity, 1000 unit per jam. Oke, mungkin saya tulis saja, mungkin throughput times ini adalah inventory dibagi dengan process velocity. Ya. Kasih merah, kasih di dalam box. Oke. Kemudian perusahaan mencoba untuk memperkecil nilai throughput time ini di dalam proses produksinya secara keseluruhan. Maka langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menurunkan jumlah persediaan. Jika kita lihat di persamaan throughput time ini, apabila nilai persediaan semakin kecil, maka nilai throughput times akan semakin kecil juga. Oke, sebagai contoh, input persediaan adalah 1000 unit, dan processing velocity tetap 1000 unit per jam. Oke, maka throughput time adalah inventory kita, yaitu 1000 unit, dibagi dengan process velocity, yaitu 1000 unit per jam. Kita mendapatkan hasilnya sebagai 1 jam.
kita lihat ada efisiensi waktu sebesar 1 jam hanya dengan mengurangkan persediaan, yaitu mengurangkan persediaan adalah tujuan dari just in time. Semakin kecil persediaan sebuah perusahaan, semakin baik efisiensi biaya yang akan dilakukan. Oke, kemudian cara yang kedua dapat dilakukan dengan jauh ke bawah, pindahin saja ke atas. Oke. Cara yang kedua dapat dilakukan dengan mempercepat processing velocity. Jadi kita lihat di rumusnya, apabila proses velocity semakin besar, dia adalah pembagi dari inventory, maka throughput times akan semakin kecil apabila proses velocity semakin besar. Oke, kita masukkan input yang sama dengan produksi normal, yaitu 2000 unit. Input sama dengan 2000 unit, dan processing velocity di mana normalnya yaitu 1000 unit per jam, kita bikin semakin tinggi processing velocity-nya, kita tingkatkan menjadi 2000 unit per jam. Maka throughput time dari perusahaan tersebut adalah 2000 unit input dibagi dengan 2000 processing velocity. 2000 processing velocity, maka akan menghasilkan throughput time sebesar 1 jam. Kita lihat lagi bahwa efisiensi 1 jam dari 2 jam throughput time pada produksi dengan kecepatan 1000 unit per jam untuk persediaan sebesar 2000 unit. Mungkin jika Anda bertanya, mana yang lebih baik, apakah menurunkan jumlah persediaan atau mempercepat processing velocity? Kalau menurut saya, lebih baik sebuah perusahaan untuk menurunkan persediaan, karena selain throughput times ini menjadi menurun, perusahaan dapat mengeliminasi yang namanya carrying cost. Kemudian dapat mengeliminasi kemungkinan kerusakan produk, dan banyak lagi, dan banyak cost yang berhubungan dengan gudang dan penyimpanan yang dapat tereliminasi dengan menurunkan jumlah persediaan, yaitu just in time. Sedangkan apabila mempercepat processing velocity, mungkin kita akan lebih membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, DLH, direct labor hour, sehingga cost kita akan semakin tinggi. Terus harus membutuhkan mesin yang lebih canggih, sehingga kita membutuhkan investasi dengan cost yang lebih tinggi. Menurut saya seperti inilah perbandingan antara menurunkan jumlah persediaan dengan mempercepat processing velocity. Jadi kita sudah dapat lihat bahwa throughput time ini, yaitu waktu produk di dalam suatu produksi, harus diperkecil untuk mendapatkan manfaat efisiensi biaya tersebut. Oke. Ayat kita untuk pagi ini adalah Ecclesiastes 9 verse 10, whatever your hand finds to do, do it with your might, for there is no work or devices or knowledge or wisdom in the grave where you are going. Keep thinking outside of the box.